Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to be yourself because there's beauty in simplicity. Jadi, seperti yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya, di video kali ini aku mau bikin review pemakaian pribadi aku menggunakan Beauty Medica Skincare selama kurang lebih 2 tahun. Aku nanti akan cerita alasan kenapa aku mulai pakai skincare dari Beauty Medica Clinic. Terus setelah itu aku pakai krim apa aja, kartu pasiennya nanti aku akan tunjukin, dan juga alasan kenapa aku udah nggak pakai skincare dari Beauty Medica Clinic lagi. Nah, jadi awal aku pakainya itu aku langsung konsultasi ke kliniknya langsung. Aku datang ke sana, aku nggak lewat online gitu karena menurut aku biar lebih real aja diagnosanya. Nah, di sana aku ketemu sama Dokter Aulia. Jadi di Beauty Medica Clinic itu sebenarnya kan cabangnya ada banyak ya. Nah, yang di Suhat itu dokternya ada 2, Dokter Ayu sama Dokter Aulia. Nah, waktu itu aku konsulnya ke Dokter Aulia. Nah, pertama kali konsul, aku tuh ditanyain kayak sebelumnya tuh aku pakai skincare apa, terus jenis kulitnya apa, keluhannya apa. Terus aku langsung dikasih kartu pasien ini. Gunanya kartu ini itu buat kalau misalnya kita konsultasi ada riwayat konsultasinya gitu di sini. Nah, setelah konsul-konsulan tuh kita bicarain skincare kita sebelumnya apa, terus keluhannya apa dan lain-lain. Pada saat itu aku dikasih SPF 30 acne sama acne gel. Jadi itu kayak tahap pertama buat purifying acne gitu. Malamnya itu dikasih acne gel, itu bentuknya kecil, warnanya orange. Itu bener-bener bikin ngelupas, sedikit ngelupas gitu. Jadi bikin tekstur muka tuh jadi lebih halus. Yang siangnya pakai SPF 30 acne. Dari situ tuh emang bagus banget. Kulit aku udah mulai membaik, udah mulai halus kayak sebulan itu, terus aku kontrol lagi. Jadi di sekitar 3-5 bulan pertama itu udah mulai kelihatan banget hasilnya. Kulit aku selain jadi lebih halus, itu kelihatan banget kalau lebih cerahan. Aku notice-nya dari mana? Biasanya aku kan pakai concealer. Nah, concealer yang aku pakai itu udah mulai kegelapan di bulan ke-4-5an gitu. Jadi, menurut aku ini udah ada hasilnya dari skincare yang aku pakai dari Beauty Medica Clinic. Nah, untuk di bulan 1-3 itu cuman yang aku rasain tuh halus. Jadi karena kan dibikin ngelupas kan, terus jadinya sel-sel kulit matinya yang ada tuh bisa kebuang. Nah, itu halus. Nah, terus di bulan ke-4-5 itu aku ngerasain banget kalau misalnya kulit aku jadi cerahan. By the way, yang aku tadi ceritain dari bulan ke-1-5 itu aku udah ganti beberapa krim ya. Jadi itu aku biasanya konsul setiap 1,5-2 bulan sekali. Itu udah ganti sekitar 2 kriman. Itu udah 2 paket, itu udah mulai kelihatan. Nah, terus di atasnya bulan ke-5 itu semakin cerah gitu, bagus pokoknya. Kayak aku suka gitu, cerah dan sedikit banget glowing. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen glowing banget yang sampai celing-celing gitu, itu kayaknya nggak bisa ya di Beauty Medica. Dia kayak cuma membikin kulit kita jadi lebih cerah dan bersih gitu. Mungkin kalau misalnya kalian yang emang goals dari skincare-nya maunya kayak gitu, itu cocok banget di Beauty Medica ini. Nah, itu cerah kan tuh di bulan ke-5 sampai bulan ke 1 tahun sih. 1 tahun sampai 1 tahun itu bagus hasilnya di kulit. Itu kayak bisa membuat kulit aku tuh jadi lebih jarang jerawatan. Dan di sana kan selain dikasih krim siang sama malam, itu juga dikasih obat total jerawat. Nah, itu dulu ada yang berupa cairan gitu pernah, terus ada juga yang berupa cepuk kecil gitu, namanya Strong Acne. Itu jujur manjur banget. Jadi selama kulit kita dijaga biar nggak muncul jerawat. Nah, kalau misalnya terpaksa udah muncul jerawat, itu bisa pakai obat total jerawat yang dikasih sama Beauty Medica Clinic. Terus juga selama pemakaian, aku tuh ngerasa kalau kulit aku tuh ya sehat aja gitu, nggak kayak pakai krim dokter, nggak yang rasanya kayak sensitif atau perih, kebakar gitu-gitu, enggak sih. Cuma ngelupas di awal, terus selanjutnya tuh kayak sehat-sehat aja gitu kulitnya. Sampai setelah 1 tahun, emang aku tuh iseng nyobain cleansing balm dari salah satu merek. Itu tuh bener-bener langsung breakout parah. Kenapa aku nyobain cleansing balm? Karena kan pekerjaan aku kan sebagai MUA. Nah, waktu itu tuh aku nyobain look makeup baru gitu loh di muka aku. Nah, aku tuh males hapus pakai micellar water, soalnya kan lama sama butuh banyak kapas. Terus aku iseng-iseng nyobain cleansing balm. Ya emang bersih sih, cepet gitu bilasnya. Tapi besokannya, bener-bener besokannya langsung bangun tidur langsung
beruntusan gitu merah-merah. Nah akhirnya aku langsung konsul dong ke dokter buat siapa tahu diganti krim yang lebih strong atau gimana gitu buat ngatasin si beruntusannya itu. Nah terus aku pas udah konsul ke sana itu dikasih krim yang baru, terus aku pakai itu selama 3 bulan. 3 bulan aku bertahan make si krim dari Beauty Medica Clinic setelah aku breakout gara-gara cleansing bulb. Nah, tapi menurutku itu benar-benar nggak ada hasil sama sekali ya. Aku semenjak pakai cleansing bulb itu langsung jadi sensitif parah dan nggak ada hasil gitu. Terus akhirnya aku coba deh sabarin dulu, aku telatenin selama 3 bulan. Tapi kok nggak ada hasil, aku kan capek banget ya. Terus akhirnya aku pindah dokter, tetap di Beauty Medica tapi aku pindah dokter. Emang beda resepnya, aku juga bilangin keluhan aku kalau misalnya pakai krim yang sebelumnya itu belum terlalu ampuh gitu. Terus akhirnya aku minta resep lagi. Oh, dan satu lagi, di krim yang sebelumnya itu bikin kulit aku sensitif dan merah banget karena mungkin dosisnya agak naik atau gimana, aku juga nggak tahu. Terus akhirnya aku bilang, terus aku 1 bulan tuh nggak sampai 1 bulan sih, kayak 3 mingguan gitu, udah 2-3 minggu aku pakai krim yang dikasih dari dokter Awe, itu resep dari dia. Nah itu juga menurut aku ngaruh gitu sih jujur, atau mungkin kulit aku yang emang udah kebal sama skincare di klinik itu, atau gimana itu aku juga kurang tahu. Tapi aku udah desperate sih dari situ, kayak aduh ini gimana, aku sampai jaga makan juga. Itu tuh pokoknya setelah aku breakout gara-gara cleansing balm itu aku langsung jaga makan banget, gak makan minyak-minyak, manis-manis juga gak makan. Pokoknya aku olahraga gitu demi muka gitu, tapi kok gak ada hasilnya gitu. Aku juga panik kan saat itu. Dan satu info penting lagi, pada saat aku memutuskan untuk berhenti memakai skincare dari Beauty Medica Clinic, itu sama sekali nggak ketergantungan ya. Bener-bener sama sekali. Soalnya kalau menurut pengalaman aku pribadi, emang skincare di sana itu gentle banget. Terus kayak nggak setiap krim yang diresepkan ke kita itu ada steroid atau hydroquinone yang gitu-gitu tuh enggak. Bener-bener disesuaikan sama kondisi kulit kita saat itu, jadi sesuai analisa banget. Dan plusnya juga di sana itu nggak bisa kita beli krim kalau misalnya tanpa konsultasi dokter. Jadi kita langsung beli pakai resep sebelumnya ke apotekernya, itu nggak bisa ya. Mungkin di klinik-klinik lain ada yang bisa, tapi di Beauty Medica ini nggak bisa. Nah, kenapa? Karena ya untuk menghindari efek ketergantungan itu. Dan alhamdulillah terbukti juga di aku dan kakak tingkat aku waktu itu, emang pas kalau misalnya kita berhenti sementara atau berhenti terus gitu, emang nggak ketergantungan ya. Tapi saat itu aku sih berhentinya bukan yang langsung nggak pakai gitu, tapi ya selang-seling gitu. Aku cuma pakai 2 hari sekali, terus habis itu selama berapa ya, selama 2 minggu aku pakai 2 hari sekali, terus aku udah nggak pakai selama 1 minggu. Aku nggak pakai apapun sebelum aku pindah klinik kayak gitu. Banyak banget teman-teman aku yang notice kalau kulit muka aku itu cerahan dan lumayan bersih gitu. Akhirnya banyak juga yang keracunan buat ikutan pakai di Beauty Medica Clinic. Kayak ada sekitar 3 temen aku yang kayak skincare di sana. Alhamdulillahnya sih memang cocok. Mereka 3-tiganya cocok dan sampai sekarang pun mereka juga masih pakai skincare dari Beauty Medica. Tapi aku pribadi ngerasa udah mungkin kebal atau gimana, jadi aku ngerasa udah gak mempan gitu muka aku pakai skincare di sana. Terus akhirnya aku nemu salah satu klinik juga, aku dikasih tahu temen aku. Nah ini emang kayak klinik yang cabangnya masih kecil gitu, tapi aku ngeliat temen aku pakai skincare dari klinik ini itu bagus banget mukanya. Aku next di video selanjutnya bakalan bahas ini deh, kayaknya aku bakalan bahas karena aku udah pakai skincare di klinik yang baru ini itu sekitar 1 bulanan. Dan itu hasilnya Masya Allah banget. Temen aku juga notice sih, maksudnya kalau misalnya kita sendiri yang notice kan kadang berarti perubahan itu belum besar, tapi kalau misalnya sampai orang lain notice itu kadang emang perubahannya tuh udah kelihatan banget. Nah jadi ini ada krim terakhir sebelum aku pindah klinik nih, yang waktu aku breakout waktu itu aku dikasih ini dan di aku kurang cocok, kayak bikin merah gitu, sama kurang ampuh juga untuk breakoutnya. Sama yang satunya ini tuh setelah aku pindah dokter itu aku dikasih ini.
Dan menurut aku dia gentle, nggak bikin merah, tapi juga kurang ampuh. Jadi sorry to say banget, kayak terima kasih gitu untuk Beauty Medica udah bikin kulit aku yang darinya jerawatan itu sampai bersih. Tapi mungkin karena memang kesalahan aku sendiri, karena aku yang iseng-iseng coba-coba ataupun kulit aku yang udah mulai mengebal, jadi terpaksa aku harus berhenti dari Beauty Medica. Oke, sekarang aku bacain kesimpulannya ya. Kalau misalnya satu nih, kalian pengen banget cobain Beauty Medica Skincare Clinic, silahkan coba aja karena itu emang jujur bagus banget, terus affordable. Terus kalau misalnya kalian nanti udah selama coba skincare di sana dan cocok, kalian jangan pernah coba skincare apapun kayak aku dulu ya. Jangan pernah aneh-aneh. Cobain cleansing balm, cobain serum ini itu jangan. Karena sebenarnya menurut aku kalau seandainya saat itu aku nggak aneh-aneh coba cleansing balm itu, mungkin sampai sekarang aku juga masih cocok-cocok aja gitu pakai di sana, nggak perlu yang sampai kebal dan segala macem. Itu sih kalau menurut aku ya. Jadi kalian coba aja ke sana. Terus satu lagi yang aku mau highlight, goals dari skincare-nya Beauty Medica Clinic itu bukan yang glowing ya. Paham nggak? Maksud aku glowingnya kayak kesiram minyak banget gitu, atau yang sampai shining banget, itu enggak. Tapi dia goalsnya emang benar-benar ngebersihin muka dari masalah-masalah yang ada, sama bikin tone kita tuh jadi naik, lebih cerah gitu aja. Untuk harga ya, untuk harga itu bervariasi banget. Kalian dapatnya tergantung dapat apa aja. Kalau misalnya di rata-rata ya, krim malam itu rata-rata ya sekitar 85 ribuan segituan. Terus kalau krim pagi itu kan sunscreen ya, kalau di Beauty Medica itu kalian bisa lihat di Shopee-nya itu sekitar 80 ribuan. Terus kalau misalnya facial wash itu kalian juga bisa cek Shopee-nya sendiri. Kalau aku sih jujur nggak pernah pakai facial wash dari sana. Jadi selama aku dari skincare dari Beauty Medica itu aku pakai facial wash dari Clean and Clear yang warna orange, yang foaming facial wash. Itu aja. Udah sih segitu aja palingan review dan cerita pengalaman dari aku soal Beauty Medica Skincare. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum jelas atau butuh info apapun, kalian bisa coba komen di bawah ya. Siapa tahu nanti aku bisa bantu jawab sesuai apa yang aku tahu aja. Thank you so much for watching. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di video selanjutnya aku bakalan bahas klinik yang sekarang aku pakai selama sebulanan. Aku bakalan bahas detailnya. See you.